tidak ada yang boleh dalam salah satu pertemuan gitu, tidak ada yang boleh dihilangkan dari daily report pendamping desa. Ini harus dijalankan. Makanya kemudian dimasukkan di dalam keputusan Menteri Desa nomor 40 tahun 2021. Apa saja yang ada di dalamnya? Ini adalah laporan harian. Kita jadi paham kenapa harus ada laporan harian. Karena tadi dari sejarah konseptual yang disusun oleh Gus Halim tadi, itu memang kita membutuhkan dialog sehari-hari dengan desa di seluruh Indonesia. Kemudian ini juga laporan bulanan dari tenaga pendamping profesional yang tinggal diklik di aplikasi Android, kemudian muncul sebagai laporan bulanan. Dan tenaga pendamping profesional sudah mengetahui kelebihan dan kelemahannya. Memang kemarin ada yang mengusulkan pokoknya 140 jam itu jangan sampai 3 hari menjelang akhir bulan itu. Jadi supaya kalaupun gagal masuk gitu sampai ke tanggal 1 itu sudah 140. Kemudian yang sedang dikembangkan ya, ini masih dalam proses pengembangan, yaitu evaluasi kualitatif. Mengapa ini proses pengembangan? Sebetulnya konsep dari DRP itu sudah disusun sejak bulan September tahun 2020. Sudah ada sempat muncul aplikasi-aplikasinya yang sederhana waktu itu, sampai kemudian Gus Halim menyampaikan harus mulai dikerjakan, sehingga April itu praktis mulai digunakan. Sebetulnya Maret sudah ada, tapi Gus Halim menyampaikan untuk percobaan, kemudian Aprilnya mulai jalan. Jadi ini adalah satu proses yang evolutif, yang seperti kalau kita membuat rumah tumbuh gitu, mula-mula kecil kemudian ditambahin kamar, kadang-kadang juga dibongkar di dalamnya ya, supaya ruangannya lebih lebar dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi di DRP. Salah satu perubahan yang akan sangat besar itu sebetulnya secara teknis adalah evaluasi kualitatif. Mengapa? Karena memang semula itu rancangannya itu adalah tidak ada selain yang tertulis di daily report pendamping desa. Kemudian dengan berjalannya waktu ditambahkanlah evaluasi kualitatif, dan ini mengubah struktur algoritma yang ada di aplikasi. Dan itulah sebabnya membutuhkan waktu agak lama ya, daripada biasanya. Mengapa seperti itu? Karena aplikasi juga tidak bisa di stop. Jadi aplikasi ini aplikasi yang isinya sangat kaya. Jadi dalam waktu 2 minggu itu rata-rata ada 5 juta data yang masuk. Jadi ini aplikasi yang sangat kaya dan itu kumulatif. Jadi memang di bulan April itu 5 juta, tapi di bulan Mei per minggunya lebih tinggi lagi. Salah satu yang memang menyedot ruang storage di Kementerian Desa adalah aplikasi ini. Nah, karena itu memang harus digunakan setinggi-tingginya, karena seperti biasa supaya manfaatnya jauh lebih tinggi daripada berbagai biaya yang muncul. Kemudian evaluasi kinerja bulanan dan tahunan dari tenaga pendamping profesional. Jadi sampai saat ini itu daily report pendamping desa ini adalah basis untuk kontrak kerja tahun berikutnya, tahun depan. Jadi bukan untuk basis penggajian bulanan, bukan ya. Kecuali kalau terlalu rendah atau nol misalnya begitu. Tapi sebetulnya untuk dasar kontrak kerja tahun depan. Karena sesuai perjanjian kerja, gaji bulanannya itu lump sum, dan kemudian di situ ada syarat laporan dari lapangan gitu. Jadi nanti di DRP juga sebetulnya laporan dari lapangannya itu ya mudah, karena di situ ada lokasi. Jadi itu menegaskan ini untuk dasar kontrak kerja, bukan dasar honor bulanan. Tapi tetap harus dilakukan bulanan. Kenapa? Karena evaluasi kinerjanya itu diubah dari tahunan menjadi bulanan sesuai Kemen Desa 40/2021.
Nah, satu hal yang penting ini sebetulnya basisnya adalah trust ya. Jadi satu asumsi di dalam daily report pendamping desa itu trust. Seperti kalau kita sekarang ini sering orang menyampaikan kenapa kita percaya satu kertas bisa dihargai sampai 100.000, padahal itu kertas saja gitu. Itu karena soal trust terhadap mata uang dan uang kertas tersebut. Nah, ini juga sama, dan salah satu menjaga trust-nya adalah, jadi dalam bayangannya Gus Halim ya, daily report itu akan mencatat semua aktivitas pendamping. Dan bagaimana untuk mengontrolnya? Kontrolnya kontrol teknis yang tidak sepenuhnya sebetulnya bisa rigid. Mengapa demikian? Karena ada beberapa hal di lapangan yang membuat seperti itu. Misalnya contohnya ada pendamping yang baru ketemu kota itu mungkin sebulan sekali. Ada juga yang baru bertemu ke kota itu 1 minggu sekali. Kami sampaikan ini penting. Kenapa? Karena rekan-rekan tenaga pendamping profesional, terutama yang di pelosok, kami sempat analisis khusus untuk Papua dan Papua Barat. Jangan dikira Papua dan Papua Barat itu meskipun PLD ya, dan di wilayah pegunungan itu juga mengisi daily report pendamping desa. Hanya kalau kita lihat bagaimana cara mengisinya, ternyata tidak bisa setiap hari. Jadi memang diisi setiap hari secara offline ya. Kemudian online-nya tidak setiap hari. Nah itu. Jadi akhir bulan itu ada baiknya kita berbagi juga kepada para tenaga pendamping profesional, terutama yang pelosok, yang mungkin baru menjelang awal bulan mencari internet untuk mengupload yang tadinya offline di dalam Android itu kemudian menjadi online. Seperti itu. Jadi karena itu memang kemudian kontrolnya, Gus Halim menyampaikan kontrolnya adalah laporan dan kemudian entah itu laporan dari warga masyarakat, misalnya pendamping tidak datang ke lokasi, misalnya itu ada laporan-laporan seperti itu di Sapa Desa yang kemudian di cross check seperti biasa, di cross check ke pendamping dan ke kepala desanya. Dan kemudian ada juga yang pendamping tidak datang selama beberapa hari, kemudian begitu datang langsung mengisi ya, padahal sebetulnya dia tidak hadir di lokasi tersebut. Nah, ini sangat perlu untuk dikoreksi supaya trust terhadap DRP-nya itu tumbuh. Jadi tadi kita lihat DRP itu konsepnya adalah big data desa dari matanya pendamping, dari sudut pandang pendamping. Makanya harus bisa dipercaya, dan Gus Menteri menyampaikan bahwa ya kontrolnya kontrol yang manusiawi. Kalau dilaporkan maka kemudian dicek. Dan di dalam Kepmen 40 2021 itu langsung dimasukkan sebagai bagian dari kode etik. Langsung dimasukkan sebagai bagian kode etik. Apa implikasinya? Implikasinya adalah begitu ada laporan maka akan muncul pengecekan di lapangan, ada tim yang harus disusun untuk ngecek seperti itu, dan kemudian hasilnya adalah apakah ada peringatan, apakah langsung pemecatan dan sebagainya, seperti itu. Karena ini memang hal-hal yang penting, ibaratnya seperti tadi mata uang yang sebetulnya itu basisnya adalah trust.